Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Cikia semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Cikia dimanapun kalian berada, kali ini saya akan sedikit menyampaikan tausiah Ramadan mengenai puasa berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin berkualitas puasanya, maka akan semakin tinggi nilainya. Namun, sebaliknya, puasa yang kualitasnya hanya sekedar menahan haus dan lapar, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Persis seperti sabda Nabi, Rabbus sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, yuk kita tunaikan puasa dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Lalu, bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Cara agar puasa kita berkualitas adalah yang pertama, kita harus ikhlas. Ya, agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum disengaja, muntah disengaja, dan lain-lain. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Ada hal lain yang bisa membuat puasa kita berkualitas, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Contohnya seperti tidak marah-marah, lalu tidak berbohong, tidak uring-uringan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, sahabat Cikia semuanya, sering kita jumpai nih teman-teman kita atau orang-orang yang berpuasa lalu mengisi waktu siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar mereka lupa terhadap rasa haus dan lapar karena mereka sedang berpuasa. Contohnya, mereka berlama-lama nonton TV, lalu berlama-lama main game, atau bahkan tidur seharian penuh. Nah, hal itu yang sebaiknya perlu kita tinggalkan agar puasa kita berkualitas. Selanjutnya, yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan yang tercela, yang dibenci syariat, serta melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah ya, seperti dengki, iri, lalu marah, kecintaan pada dunia, dan sebagainya. Yang terakhir juga, contoh lain, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Itu contohnya. Yang terakhir, memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita harus
memperbanyak amal soleh pada saat berpuasa, seperti bertilawah, berzikir kepada Allah. Yang terakhir, memperbanyak amal soleh selama di bulan Ramadan. Nah, di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama, sebaiknya kita memperbanyak amal soleh saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Nah, sahabat Cikia dimanapun kalian berada, demikianlah 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, sekian tausiah Ramadan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.